Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak ibu semuanya, khususnya kelas 11 Ada Malik dan kelas 11 John Locke. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, masih tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran, dan dalam kondisi yang berbahagia. Nah, anak-anak ibu, di tahun ajaran baru ini, kita bertemu lagi nih. Setelah kemarin, 1 tahun sebelumnya, kita sudah belajar di kelas 10 dengan mata pelajaran sosiologi. Untuk itu anak ibu, agar kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan selama 1 semester ke depan, alangkah lebih baiknya di sini ibu menjelaskan terkait cakupan-cakupan materi yang akan kita bahas selama kelas 11 ini, khususnya di semester 1 ini. Nah, di penjelasan video berikutnya, itu akan dijelaskan mengenai kompetensi dasar yang akan dicapai, cakupan-cakupan materi, dan tentunya tujuan kita mempelajari materi-materi tersebut. Untuk itu, kepada anak ibu, silahkan diperhatikan videonya dengan seksama. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, anak ibu semuanya, untuk cakupan materi selama semester 1, itu terdapat 2 materi. Seperti yang ada di tampilan, untuk materi pertama itu kita akan membahas materi mengenai pengelompokan sosial. Materi ini berkaitan dengan KD 3.1 dan 4.1, di mana kalian harus memahami pengelompokan sosial dari aspek sosiologis. Sementara itu, untuk materi yang kedua, materinya adalah perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di sini berkaitan dengan KD 3.3 serta 4.3, di mana dalam materi ini kita akan memahami arti penting dari kesetaraan dalam menyikapi masyarakat multikultural yang ada di Indonesia khususnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas masing-masing materi-materi tersebut. Untuk materi yang pertama, pengelompokan sosial, di sini isi materinya itu terdapat kurang lebih 5 materi. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Yang kedua, ciri dan syarat kelompok sosial. Yang ketiga, faktor pembentuk kelompok sosial. Yang keempat, jenis-jenis kelompok sosial. Dan yang kelima, hubungan antar kelompok sosial. Nah, dari materi ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, siswa dapat mendefinisikan kelompok sosial dan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa dapat menerangkan faktor pembentuk kelompok sosial. Yang ketiga, siswa dapat memberi contoh kelompok sosial di lingkungan sosial dan masyarakat. Yang keempat, siswa dapat menggolongkan jenis-jenis kelompok sosial. Yang kelima, siswa dapat menganalisis hubungan antar kelompok sosial di masyarakat. Dan yang keenam, siswa mampu membuat laporan sederhana tentang kelompok sosial yang berada di lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan sistem penilaian yang akan kita lakukan. Sistem penilaiannya untuk di materi pertama, untuk pengetahuan, Ibu akan melakukan penilaian melalui tes tertulis berupa soal uraian. Untuk penilaian keterampilan, di sini Ibu akan meminta kalian membuat makalah mengenai kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Untuk penilaian sikap, di sini sikap yang Ibu nilai adalah sikap disiplin, peduli, tanggung jawab, sopan, dan mandiri. Jadi Ibu harap kalian bisa mempersiapkan diri kalian masing-masing untuk menerima segala penilaian-penilaian yang akan diberikan nantinya. Oke, kita lanjut ke pemaparan materi kedua, yaitu materi mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di sini isi materinya ada perbedaan sosial, kesetaraan sosial, harmonisasi sosial, dan masyarakat multikultural. Tujuan dari materi yang kedua ini adalah siswa dapat mendefinisikan konsep perbedaan dan kesetaraan sosial. Siswa juga dapat menguraikan konsep harmoni sosial. Siswa dapat menjelaskan kondisi masyarakat multikultural di Indonesia. Siswa dapat mengaitkan konsep kesetaraan dengan konsep masyarakat multikultural.
Dan yang terakhir, siswa dapat membuat laporan bagaimana upaya untuk menciptakan kesetaraan pada masyarakat multikultural. Sama halnya dengan materi pertama tadi, untuk materi kedua, penilaiannya itu terdapat 3 aspek. Untuk aspek pengetahuan, penilaian ini Ibu ambil dari tes tertulis berupa soal uraian dan penugasan. Untuk penilaian keterampilan, kalian diminta untuk membuat laporan berupa video yang berisi mengenai upaya menciptakan kesetaraan sosial di masyarakat, serta untuk penilaian sikap, sama seperti di materi sebelumnya, penilaian sikap yang Ibu ambil di sini adalah disiplin, peduli, tanggung jawab, sopan. Oke, untuk mendukung kegiatan belajar kita, maka kita perlu media dan sumber belajar selama kegiatan belajar daring kita nantinya. Di sini ada beberapa media dan sumber belajar yang kita gunakan. Yang pertama itu ada buku paket sosiologi yang kalian miliki. Kemudian yang kedua ada slide PowerPoint yang nanti telah Ibu siapkan. Yang ketiga, kita menggunakan aplikasi Microsoft 365 atau Microsoft Teams. Yang keempat, kita juga masih menggunakan WhatsApp untuk sumber dan media belajar kita. Dan yang kelima, kita bisa menemukan berbagai macam referensi belajar kita dari internet. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kontrak belajar. Di kontrak belajar ini terdapat 4 peraturan yang harus kalian patuhi selama belajar daring di Mapel Sosiologi bersama Ibu. Peraturan yang pertama, kalian wajib mengisi daftar hadir pada setiap pertemuannya. Pengisian daftar hadir ini dimulai dari pukul 7.30 sampai 8.30. Artinya, jika lewat dari waktu yang sudah ditentukan, kalian dihitung terlambat. Kemudian yang kedua, kalian semua wajib tetap mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. Artinya kalian tidak boleh keluar dari aplikasi belajar sebelum kegiatan belajar benar-benar selesai. Yang ketiga, kalian juga wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang sudah diberikan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat, kalian harus mengikuti kegiatan belajar ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, anak-anak Ibu semuanya, setelah tadi sudah dipaparkan mengenai kontrak belajar mata pelajaran sosiologi kelas 11 di semester 1, kita akan lanjut untuk pemaparan materi pertama, yaitu mengenai kelompok sosial. Nah, di materi kelompok sosial ini, kita akan bagi menjadi 2 kali pertemuan, di mana untuk yang pertemuan pertama ini tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, siswa dapat mendefinisikan kelompok sosial dan ciri-cirinya. Siswa dapat menerangkan syarat kelompok sosial. Siswa dapat memberi contoh kelompok sosial di lingkungan masyarakat, serta siswa dapat menguraikan dasar pembentuk kelompok sosial. Jadi pada pertemuan ini terdapat 4 submateri yang akan kita pelajari mengenai kelompok sosial, yaitu yang pertama pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, syarat kelompok sosial, dan dasar-dasar pembentuk kelompok sosial. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kelompok sosial. Sebelum kita membahas arti dari kelompok sosial itu sendiri, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa di kelas 10 pada semester yang lalu, kalian semua sudah mempelajari kelompok sosial secara sederhana. Nah, coba sekarang kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar dari kelompok paskibra.
Dan yang kedua ada gambar dari beberapa orang yang ikut di sanggar tari. Yang ketiga adalah beberapa orang yang mengikuti klub olahraga. Dan yang keempat ini adalah beberapa orang yang mengikuti OSIS di sekolah SMA Budi Agung. Berdasarkan dari keempat gambar yang sudah ditampilkan, coba kalian analisis menggunakan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, adakah kelompok sosial di lingkungan kalian? Dan yang kedua, menurut Anda atau menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial? Coba kalian ingat lagi di materi kelas 10 sebelumnya. Oke, anak-anak ibu semuanya, berdasarkan dari beberapa foto yang sudah tampil pada slide sebelumnya, jika kita artikan pengertian kelompok sosial itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama itu adalah kelompok yang diartikan sebagai kumpulan individu, dan yang kedua adalah sosial yang berarti masyarakat. Jadi, kalau kita artikan secara sederhana, kelompok sosial adalah kumpulan beberapa individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini dipaparkan mengenai pengertian kelompok sosial menurut ahli. Di mana untuk yang pertama di sini ada pengertian menurut Surjono Sukanto yang mengartikan bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan masyarakat yang hidup bersama karena adanya hubungan interaksi. Nah, hubungan interaksi inilah yang menimbulkan hubungan timbal balik. Kemudian, yang kedua, itu ada menurut Mayor Polak, di mana menurut Mayor Polak, kelompok sosial ini merupakan sejumlah orang yang saling berhubungan dalam struktur sosial. Struktur sosial dalam hal ini bisa kita artikan sebagai tatanan yang ada di dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka buku paket kalian yang berada di halaman 4 sampai di halaman 6. Di situ terdapat beberapa pengertian kelompok sosial menurut ahli sebagai referensi kalian berikutnya. Oke, dari beberapa pendapat ahli seperti Surjono Sukanto dan Mayor Polak, serta beberapa pendapat ahli yang ada di buku paket kalian di halaman 4 sampai di halaman 6, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ciri-ciri kelompok sosial. Dengan kita membahas ciri-ciri kelompok sosial ini akan memudahkan kita membedakan mana yang termasuk kelompok sosial dan mana yang bukan termasuk kelompok sosial. Untuk sebagai referensi tambahan, nanti kalian bisa membaca buku kalian di halaman 6 sampai di halaman 7 itu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Nah, secara sederhana, ciri-ciri kelompok sosial itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata. Artinya, terdapat sesuatu yang bisa membuat kelompok sosial itu dikenal oleh masyarakat. Contoh, misalnya kita ambil kelompok sosial itu mempunyai lambang atau simbol-simbol tertentu. Kita ambil contohnya adalah partai politik, di mana masing-masing partai politik yang ada di Indonesia mempunyai lambang-lambangnya tersendiri. Kemudian yang kedua, setiap anggotanya itu memiliki kepentingan yang sama. Artinya, anggota-anggota yang masuk ke dalam kelompok sosial yang sama itu memiliki tujuan yang sama di dalamnya. Berikutnya yang ketiga, setiap kelompok sosial itu memiliki struktur sosial.
Artinya di dalam kelompok sosial itu memiliki bagian-bagian tertentu atau memiliki kedudukan-kedudukan tertentu. Kita ambil contoh sederhananya itu adalah OSIS. Di dalam organisasi kelompok OSIS terdapat yang namanya ketua OSIS, wakil ketua, bendahara, serta seksi bidang lainnya. Yang keempat, setiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri kelompok sosial di poin yang ketiga, di mana struktur sosial atau kedudukannya tadi sudah kita contohkan adalah ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara, sekretaris, dan seksi bidang. Nah, hal-hal tersebut atau kedudukan-kedudukan tersebut mereka memiliki peran-peran yang berbeda. Tentunya berbeda peran antara ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS, begitu juga dengan peran dari sekretaris dan bendahara. Untuk ciri yang kelima, setiap kelompok sosial ini memiliki norma-norma kelakuan. Nah, norma-norma ini bisa kita artikan sebagai aturan, di mana aturan yang dimiliki oleh kelompok sosial tersebut tujuannya adalah untuk mengikat agar anggota-anggota di dalam kelompok sosial tersebut bisa berjalan dengan lancar. Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri kelompok sosial, sekarang kita akan membahas mengenai syarat terbentuknya kelompok sosial. Artinya, sebelum kelompok sosial itu terbentuk, beberapa hal itu harus dipenuhi persyaratannya agar kelompok sosial itu dapat terwujud. Yang pertama, setiap anggota itu harus memiliki kesadaran yang sama. Artinya, anggota-anggota dalam kelompok sosial itu sadar apa yang akan mereka lakukan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggotanya. Inilah yang menyebabkan bahwa yang namanya kelompok sosial itu harus melakukan interaksi. Yang ketiga, ada faktor pengikat. Misalnya, seperti adanya kesamaan ideologi, ada kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Artinya ada hal-hal yang membuat persamaan antara anggota-anggota tersebut sehingga membentuk yang namanya kelompok sosial. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Ini berkaitan dengan ciri-ciri kelompok sosial di poin ketiga dan poin keempat. Untuk yang kelima, syarat terbentuknya kelompok sosial itu adalah bersistem dan berproses. Baik, kita lanjut ke fungsi kelompok sosial, di mana untuk fungsi kelompok sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi kelompok sosial bagi individu dan fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Nah, untuk fungsi sosial bagi individu, di sini kelompok sosial itu bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan, sarana menjalin hubungan sosial, dan menjadi sarana pemecahan masalah. Sementara untuk masyarakat, di sini kelompok sosial bisa menjadi pembentuk struktur sosial di masyarakat, sebagai pembentuk nilai dan norma yang ada di masyarakat, dan yang ketiga sebagai pengawas sosial. Nah, salah satu contohnya itu adalah sekolah. Kita ambil satu-satu fungsi dari sekolah tersebut, di mana sekolah bagi individu kita ambil contohnya adalah sebagai sarana pendidikan. Dengan sekolah, individu itu bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya. Sementara, jika bagi masyarakat, sekolah itu kita ambil pembentukan nilai dan norma di masyarakat. Artinya apa? Artinya sekolah itu dapat memberikan contoh, aturan, atau pedoman yang nantinya bisa berlaku di masyarakat. Baik, yang berikutnya adalah dasar pembentuk kelompok sosial. Di mana dasar pembentuk kelompok sosial ini bisa kalian baca juga di buku paketnya masing-masing yang ada di halaman 8 sampai di halaman 11. Nah,
untuk dasar pembentuk kelompok sosial itu sendiri, setelah dirangkum supaya lebih sederhana, itu terdapat 6 poin yang membentuk kelompok sosial tersebut bisa ada. Yang pertama itu, kelompok sosial bisa ada karena manusia itu merupakan makhluk yang sosial. Kemudian, karena adanya kedekatan wilayah atau teritorial, ini juga bisa membentuk yang namanya kelompok sosial. Yang berikutnya ada kesamaan, baik dalam minat, kepentingan, tujuan, atau kepercayaan. Artinya, karena kesamaan-kesamaan inilah mereka membentuk yang namanya sebuah kelompok sosial. Yang keempat, itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi, agar kerja manusia itu menjadi efisien dan efektif, mereka membentuk yang namanya kelompok sosial. Contohnya kita ambil adalah PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana tujuannya itu adalah untuk membantu guru-guru di Indonesia agar lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan tugas-tugasnya mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang berikutnya ada mempertahankan hidup. Nah, untuk mempertahankan hidup, terkadang banyak individu yang mempunyai tujuan untuk membentuk kelompok sosialnya masing-masing. Yang berikutnya itu adalah dasar pembentuk dari keturunan dan ikatan darah. Kita ambil contohnya misalnya Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, kelompok sosial ini ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Pembentuknya itu karena anggota-anggota dalam Pujakesuma tersebut merasa bahwa mereka itu memiliki keturunan yang sama, yaitu sama-sama orang Jawa yang lahir di tanah Sumatera. Oke, anak-anak ibu, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Demikianlah pemaparan materi pengantar untuk mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Semoga kalian bisa memahaminya, dan semoga kalian semua juga bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk kalian semua.